Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Hari ini saya akan membahas materi tentang jaringan pada organisme. Nah, jadi organisme itu tersusun dari sel-sel, kemudian sel-sel ini bersatu kemudian membentuk suatu jaringan. Ada 4 jaringan utama, yakni jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh, baik itu permukaan luar maupun permukaan dalam. Nah, untuk jaringan epitel sendiri dibagi jadi 3, ada yang namanya epitelum, ini jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh, kemudian ada endotelum, ini yang membatasi organ dalam, kemudian ada juga yang namanya mesotelum, yakni jaringan epitel yang membatasi rongga. Untuk fungsi jaringan epitel, ini ada sebagai pelindung, yakni melindungi lapisan atau jaringan di bawahnya. Kemudian sebagai absorpsi, misalnya pada usus untuk penyerapan sari makanan, sekresi dan ekskresi. Sekresi yaitu pelepasan zat-zat yang masih berguna oleh tubuh, sedangkan ekskresi adalah pelepasan atau pembuangan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kembali. Nah, untuk sekresi misalnya kelenjar yang mengeluarkan hormon atau enzim, kemudian untuk ekskresi misalnya kulit yang mengeluarkan keringat. Kemudian sebagai alat difusi, bentuk lapisan tipis yang memudahkan difusi gas. Kemudian yang keenam adalah penerima rangsangan, misalnya pada kulit ya. Untuk bentuk jaringan epitel itu ada 3, epitel pipi, epitel kubus, epitel batang atau silindris. Nah, untuk epitel silindris misalnya ini, bentuknya seperti ini, seperti batang ya. Lalu untuk pipi, nih yang ini silindris bersiliria, ini ya, ada silianya di atas. Kemudian untuk pipi seperti ini pipi selapis. Kemudian untuk yang berlapis banyak lapisannya, ini pipi berlapis. Yang ini bentuk kubus, ini yang bentuk kubus. Lalu ini silindris, tapi yang berlapis, nih banyak lapisannya. Lalu yang ini silindris berselapis ya. Nah, jaringan epitel di dalam tubuh nih, misalnya epitel pipi ini biasanya ada pada jaringan selaput pembungkus paru-paru, kemudian jantung, ginjal, ataupun selaput perut. Lalu misalnya kalau kubus biasanya ada di nefron ginjal ini atau di kelenjar tiroid. Kemudian untuk silindris lapis ini ya, silindris lapis itu biasanya ada di usus, jenjang usus atau kelenjar pencernaan, biasanya yang fungsinya sebagai absorpsi tadi. Lalu di sini ada pipi berlapis. Pipi berlapis ini biasanya pada esofagus, ada biasanya di dalam rongga mulut atau rongga hidung juga ada. Nah, itu tadi adalah jaringan epitel yang ada dalam tubuh. Lalu jaringan ikat. Jaringan ikat ini tersusun atas struktur berupa sel matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler itu merupakan molekul non-seluler yang dihasilkan oleh sel dalam jaringan ikat. Nah, untuk matriks sendiri adalah bahan dasar untuk tempat melakukan sesuatu, dan matriks itu tersusun dari serat dan substansi dasar. Nah, untuk serat di penyusunnya itu di sini ada 3, ada serat kolagen, elastin, dan retikuler. Kalau kolagen semuanya sebenarnya tersusun atas protein, hanya pada kolagen itu dia lebih tidak elastis dan kuat. Kemudian pada elastin itu lebih elastis sifatnya. Kemudian yang terakhir adalah retikuler. Retikuler itu merupakan penghubung serat kolagen dengan kolagen atau kolagen dengan elastin. Lalu yang dimaksud dengan substansi dasar ini adalah bagian dari matriks yang terdiri dari glukosamid dan protein. Biasanya bentuknya bisa cair, gel atau agar, atau padatan ya.
Nah, untuk jenis-jenis jaringan ikat ini ada 3, ada jaringan ikat sejati, ikat cair, dan ikat penyokong. Ikat sejati ini dibagi jadi 2, ada ikat padat dan ikat longgar. Kemudian untuk penyokong itu ada jaringan tulang rawan dan tulang keras. Kita akan lihat posisinya. Nah, untuk posisinya ini ikat sejati itu biasanya pada jaringan dermis ya. Nah, lalu untuk ikat yang ini ikat longgar, kemudian untuk yang ikat padat, tadi ikat sejati ada 2, longgar dan padat. Ikat padat ini biasanya ada di tendon, lalu tersusun dari serat kolagen yang teratur, ya. Lalu yang di sini adalah ikat penyokong, ya. Nah, ini adalah jaringan lemak. Lalu untuk penyokong ada yang tulang rawan dan tulang keras. Ini tulang rawan atau jaringan kartilago nih ya. Di sini dia pada trakea, ujung tulang rusuk. Kemudian untuk ikat penyokong yang tulang keras biasanya dia tersusun atas kolagen dan kalsium karbonat ya. Letaknya pada rangka tubuh. Untuk jaringan ikat cair ini biasanya terletak pada jaringan darah nih, dan dia terletak di seluruh pembuluh darah ya. Lalu untuk fungsinya sendiri, fungsi jaringan ikat itu sebagai penyokong dan pengikat, kemudian membungkus jaringan lain yang berupa selaput, penyimpanan energi, lemak tadi ya, kemudian ada pertahanan tubuh, bisa membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, lalu sebagai reparasi atau perbaikan, regenerasi kerusakan jaringan, kemudian bisa sebagai transportasi hubungan kapiler darah dan jaringan ikat. Kemudian jaringan saraf ini adalah jaringan yang berfungsi mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Untuk fungsi utamanya sendiri adalah menerima rangsangan dari lingkungan, kemudian mengubah rangsang tersebut menjadi impuls. Nah, ini adalah bagian dari sel jaringan saraf. Ada badan sel, ini yang mengandung inti sel, lalu badan sel ini membuat cabang-cabangnya ada dendrit. Dendrit ini yang menerima rangsang kemudian mengirimkan impuls ke badan sel. Lalu dari badan sel akan dikirim lewat akson. Akson mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan yang lain nih. Akson ini nanti ditutupi oleh selubung myelin. Nah, dia juga memberikan nutrisi pada akson di dalam sini. Lalu, selubung myelin ini dibuat oleh sel Schwann ini ya, nih. Kemudian ada nodus Renvier, ini juga membantu mempercepat jalannya impuls ya. Nah, lalu jaringan otot ini adalah jaringan dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, untuk jaringan otot ini dibagi jadi 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Bentuknya gelendong dengan ujung meruncing nih, lalu intinya satu, kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran dan tidak cepat lelah. Biasanya untuk otot polos ini berada pada saluran pencernaan atau paru-paru. Lalu yang kedua, otot lurik, bentuknya silindris, dengan lurik ini ada lurik-luriknya, kemudian intinya juga banyak di sini, namun kerjanya dipengaruhi kesadaran dan sifatnya cepat lelah. Biasanya otot lurik ini melengket pada rangka, makanya kadang-kadang otot lurik itu disebut dengan otot rangka. Nah, untuk otot jantung, sebenarnya otot jantung sama bentuknya dengan otot lurik nih, dia silindris juga, namun dia bercabang ya. Inti selnya cuma satu dan kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran dan tidak juga cepat lelah. Nah, untuk otot jantung ini hanya ada di jantung. Baik, demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.